Samsung Galaxy A15 5G adalah sebuah smartphone di kelas harga 3 jutaannya Samsung yang baru launch di awal 2024 ini. Apakah HP ini mendapatkan upgrade yang signifikan dari generasi sebelumnya A14 5G? Mari akan kita bahas pada review Samsung Galaxy A15 5G ini di video ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana secara singkat HP itu membawa spesifikasi sebagai berikut, di mana prosesornya menggunakan MediaTek Dimensity 6100, kemudian RAM 8 GB, dan storage 256 GB UFS ya guys. Ini adalah sebuah signifikan upgrade dari generasi sebelumnya, yang sebelumnya masih menggunakan MediaTek Dimensity 700, RAM 6 GB, dan storage 128 GB. Ini di-upgrade semua ya guys. Itu suatu hal yang bagus, secara performance pun harusnya bagus. Kita uji coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC, maka kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, untuk Samsung Galaxy A15 5G itu punya performance yang sangat baik untuk kelas harga 3 jutaan. Bagaimana dengan gaming sendiri? Kita coba menggunakan game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya. Kemudian kita coba untuk rata-rata FPS-nya juga, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan game PUBG Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya, untuk rata-rata FPS-nya. Dan kemudian kita coba game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya, untuk rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya, kemudian untuk rata-rata FPS-nya. Overall, ini adalah HP yang kita bisa kategorikan adalah HP gamingnya Samsung di harga 3 jutaan. Menurut kita ini punya performance yang bagus banget untuk kelas harga 3 jutaan dari Samsung ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kameranya, di mana HP ini itu mendapatkan upgrade, lagi-lagi dapat upgrade, di mana dia punya kamera ultrawide sekarang, atau 0,5 kalau istilah zaman now. Kemudian untuk kamera depan maupun kamera belakangnya, kualitasnya menurut kita lebih improve. Tapi kita belum bisa bandingkan langsung, nanti kita kalau ada kesempatan kita akan bandingkan sama generasi sebelumnya. Tapi kalau menurut kita sih, yang kita rasakan itu meningkat drastis daripada generasi sebelumnya. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A15 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini lagi kondisi outdoor dan berangin ya, kurang lebih seperti ini. Ini dynamic range-nya juga termasuk baik ya guys, untuk kelas harga 3,5 juta ya oke lah. Tapi memang videonya agak tight untuk kamera depannya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar guys untuk kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A15 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera utama dari Samsung Galaxy A15 5G. Kalau kita rekam menggunakan video ya guys, jadi ini kualitasnya, ini kamera utamanya tanpa ada OIS ya. Kemudian di sini juga maksimal 1080p. Dan ini kita nggak bisa switch ke kamera ultrawide, jadi ya dimanfaatkan saja. Kalau misalnya kalian mau rekam ultrawide, kalau misalnya mau rekam utama aja. Gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Gimana menurut kalian? Memang untuk kualitas kamera ultrawide-nya kalau dalam kondisi cahaya yang sangat cukup seperti ini, terang banget, itu aman banget ya guys. Dan ini berguna. Dan ya silahkan tulis pendapat kalian komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A15 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A15 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Ini sesuatu hal yang cakep banget ya. Ini sebuah improvement yang menurut kita dari A14 5G ke A15 5G. Ini sesuatu hal yang bagus banget, banyak banget yang diimprove di Samsung Galaxy A15 5G. Khususnya dari sisi kamera ini termasuk cakep ya. Ini kalau kalian lihat itu ada bulan. Ini sesuatu hal yang bagus ya. Begitu kena backlight memang agak noise, tapi ya masih oke lah guys. Kalau misalnya dalam kondisi cahaya yang kena seperti ini tuh, kita noise-nya berasa minim banget. Itu sesuatu hal yang bagus. Kalau kena backlight ya memang dia akan boosting supaya muka kita masih tetap terlihat, tapi ini sesuatu hal yang wajar ya. Tapi silakan
tulis pendapat kalian komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A15 5G dalam kondisi low light ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A15 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Nah, di sini kalau untuk kamera belakangnya meskipun ada kamera ultrawide, di sini dia nggak cocok kalau misalnya nggak bisa switchable lens ke ultrawide-nya. Mungkin karena karakteristik videonya kan turun lumayan jauh ya. Tapi nanti kita akan coba habis ini untuk ke kamera ultrawide. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kamera utamanya. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera ultrawide-nya untuk dalam kondisi low light ya. Ya memang benar ya, ini benar-benar kamera ultrawide-nya itu lebih sekedar ada aja, tapi ya memang nggak cocok dalam kondisi low light ya. Kalau kalian lihat ini gambarnya benar-benar cukup lumayan parah untuk di kelas harga 3 jutaan untuk ultrawide ini ini sebenarnya lebih ke kamera bonus aja sih guys, lebih cocok buat foto dalam kondisi cahaya yang terang aja. Tapi gimana menurut kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi layar, di mana panel layar dari HP itu sudah menggunakan panel layar Super AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 90 Hz, kemudian support YouTube playback hingga 2K 60 fps, kemudian untuk Netflix bisa wideband L1 nonton Full HD, kemudian untuk brightness-nya di bawah terik matahari itu sudah aman banget ya guys, terlihat dengan baik ya guys. Kemudian HP ini tuh sayangnya masih belum support always on display. Sangat disayangkan banget ya guys. Aspek berikutnya dari sisi speakernya. Kualitas single speaker di HP ini termasuk baik. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian aspek berikutnya dari sisi baterainya, di mana baterai 5000 mAh-nya itu super awet banget guys. Bahkan kalau di compare dengan HP Samsung yang punya baterai 6000 mAh lainnya, ini adalah HP 5000 mAh Samsung yang paling irit menurut kita sih di kelas harga 3-4 jutaan ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support 25 watt fast charging, tapi kalian tidak akan dapat kepala chargernya dalam kotak pembelian. Tapi biasanya Samsung itu kasih promosi untuk kalian bisa dapat bundling free kepala charger ya guys. Dan itu untuk full charge dari 1% ke 100% itu butuh waktu 1,5 jaman ya guys. Kemudian di sisi security sendiri, HP ini sudah ada side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, memang ini adalah salah satu kekurangan dari HP ini, di mana
menurut kita desainnya biasanya masih cukup tebal, masih pakai water drop kok pansel. Kemudian desain bagian belakangnya termasuk mudah ketika kita pakai case tertentu itu bisa ngecap ya guys. Dan itu gak disayangkan banget untuk HP Samsung Galaxy A15 5G di harga 3 jutaan ya guys. Beberapa catatan mengenai HP ini, dimana yang pertama, slot SIM card HP ini itu hybrid ya guys. Jadi kalian harus pilih antara kalian memakai dual SIM card atau satu SIM plus micro SD slot ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang itu karena keterbatasan dari prosesor Dimensity 6100-nya. Kemudian HP ini sudah ada NFC dan juga sudah support USB OTG. Kemudian HP ini tidak punya aplikasi FM radio tapi masih punya headphone jack 3,5 mm. Kemudian HP ini tidak punya fitur screen recording. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai screen recording, kalian harus download dari aplikasi pihak ketiga yang ada di Play Store ya guys. Kemudian untuk navigasi sendiri sudah aman banget, itu sudah lancar banget ya guys. Kemudian untuk manajemen panas untuk gaming juga termasuk baik. Dan menurut kita salah satu yang baik untuk kelas harga 3 jutaan ya guys. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan update OS, 4 kali update OS dan 5 tahun security. Sebuah langkah yang bagus banget untuk kelas harga 3 jutaan ya guys. Kesimpulannya, apakah HP ini merupakan upgrade? Ya, ini adalah sebuah upgrade yang signifikan dari A14 5G. Kalau kalian pengguna A14 5G dan kalian punya budget, silahkan upgrade saja ke A15 5G. Tapi kalau misalnya kalian baru mau nyemplung ke Samsung, ke HP brand Samsung, mungkin tergantung dulu kebutuhan kalian buat apa. Kalau memang kalian incer performance ready, kameranya memang masih oke, tapi kamera ultrawide-nya memang agak kurang sedikit lah. Lebih kurang sih, bukan agak kurang sedikit, memang agak kurang, tapi overall masih oke. Kalian nggak ada masalah dengan itu, ambillah A15 5G ini ya guys. Performance-nya bagus, kameranya juga masih oke, untuk kamera utamanya juga oke. Dan itu dia kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari Samsung Galaxy A15 5G. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.